Menyembah Tuhan itu memang kadang kita lupa waktu, saudara. Amin. Amin. Mari terus kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ada satu firman yang luar biasa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Amin. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Bapa, kami bersyukur karena firman yang adalah janjimu sendiri sedang Kau anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Kami mau menyambutnya Tuhan. Kami mau menerimanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan bersama-sama. Ku percaya Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Katakan Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu adalah kekal bagi kami. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sama-sama kita deklarasikan hal ini. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari kita katakan
Biarlah setiap kami ditolong oleh Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan, bisa menyimpan firman ini dalam hati kami, bahkan diberi anugerah, ditolong oleh Tuhan menjadi pelaku-pelakunya. Kami berdoa Bapa supaya firman yang kami dengar, kami jadikan otoritas tertinggi di dalam hati dan pikiran kami. Kami taklukkan hidup kami pada setiap kebenaran firman-Mu. Kami ditolong oleh Roh Kudus supaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, permuliakanlah nama-Mu, tinggikanlah firman-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom buat kita semua. Suatu tema yang sangat indah hari ini, yang gereja Tuhan berikan buat kita semua untuk kita masing-masing renungkan dan pelajari. Walk the talk. Ya, walk the talk. Ini banyak orang mengatakan tidak ada manusia yang bisa begitu. Itu hanya ada di film-film, sinetron, atau itu hanya ilusi. Ada orang yang bisa mengucapkan, melakukan apa yang dia ucapkan. Tapi kita akan melihat saudaraku, apa kata firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Baik. Ada seorang bernama, ini seorang ibu, ya, bernama Eleanor Boyer. Saya cuplik dari New York Times. Teman-teman boleh baca lebih lengkap kisahnya di New York Times. Eleanor Boyer ini terjadi di tahun 97. Pada waktu itu, dia ini seorang pensiunan ya, jadi seorang ibu yang, ya seorang nenek. Dia membeli 6 kupon lotre. Jadi di Amerika itu sama dulu di zaman saya SD, SMP masih ada itu namanya SD, SB, di zaman kalian mungkin sudah tidak ada lagi ya. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Itu legal dulu, persis. Hanya ada 2 angka ya. Bapak saya kadang-kadang beli dia soalnya. Tapi akhirnya itu dihapus oleh pemerintah karena sifatnya sudah jadi kayak judi. Dan banyak rumah isinya itu bermain tebak-tebak angka, udah pakai ilmu perdukunan juga banyak ya. Kertas-kertas kecil dari dukun sana, dukun sini. Itu aja kerja orang tua di rumah dulu ya. Anak SMP semua begitu. Termasuk adik saya, enggak usah saya bilang namanya ya. Terlibat saudaraku. Dan saya juga ikut beli, kalau bapak saya beli, saya bilang, semoga tembuslah ini 1 kupon aja begitu ya. Nah ibu ini beli 6 kupon. Jadi ada 2 angka ya, 2 angka 6 kupon. Itu legal karena memang untuk membantu, karena sama seperti Indonesia, membantu orang-orang yang lansia di Amerika. Juga mendukung pendidikan di negara-negara bagian di Amerika. Jadi berbeda-beda negara bagian, beda aturan dia. Dan Ibu Eleanor ini rajin, kalau dia punya berkat dia beli. Dia beli dan suatu hari 6 kupon dia kena semua. Tembus saudaraku. Saudara baca nanti ya, ini kisah nyata. Kisahnya nyata di tahun 97. Bukan fiktif ini saudara. Lalu Ibu Eleanor dia kaget. Dan singkat cerita dia dapat kalau dirupiahkan itu sekitar 100 lebih miliar. 100 miliar sekian saudaraku. Jadi kaya dia saudaraku ya. Lalu ke orang datang ke dia untuk mencairkan 6 kuponnya dia saudaraku. Dan dia bilang apa saudaraku? Dia bilang apa? Dia katakan apa? She's giving it away, about half of it to the church. Setengah dari 100-an miliar itu aku kembalikan, aku berikan kepada gereja. Wow. Ya, lalu apa lagi katanya? Setengah lagi the rest to the town rescue squad. Jadi ini tim pemadam kebakaran, tim palang tim rescue-nya ya, palang merahnya saudaraku. Lalu juga itu kepada volunteer fire departemennya dan sebelumnya lagi kepada orang-orang yang melayani di kota, ya, tugas kebersihan. Jadi dia katakan 100% dari seluruh lotre yang ku dapat, aku nggak mau ambil sepeser pun.
Lalu wartawan nanya dia, Ibu Eleanor, so ngapain kamu beli lotre? Seluruh kota ini, seluruh negara bagian, bahkan dulu di Indonesia, orang gak ada tujuannya itu nyumbang, saudara, gak ada. Dan dia bilang apa? Tujuanku bukan untuk lotrenya. Kamu lihat banyak orang tua di negara bagian ini butuh dukungan. Kamu lihat pendidikan di negara bagian ini butuh dukungan. Dan saya lakukan itu. Dan ketika itu dapat, ya saya bersyukur. Gak ada yang berubah di hati saya. Apa dia katakan saudaraku? No new car, no vacation. Apalagi saudaraku? My life is no different. My life is no different. I've given it up to God. I live in His presence and do His will. And I did that from the start. Ilusi atau fakta, orang bisa hidup dalam integritas, saudaraku. Fakta. Saudara baca lebih lengkap kisahnya di The New York Times. Atau saudara Google namanya, dia akan banyak kisah ini, saudaraku. Fakta. Dan dia katakan, no change, no different. I start. Eleanor Boyer, saudaraku. Ya. Asal kata integritas itu dari kata Latin integer. Saudara pernah mendengar kata integer ini? Terutama yang jurusan matematik lah ya. Atau kita yang jurusan teknik pernah mungkin di kuliah. Muncul integer. Tapi waktu kita SMP juga nggak muncul kata integer. Tapi muncul kata bilangan bulat. Gitu ya. Benar ya? Integer itu bilangan bulat, saudaraku. Utuh. Utuh dia. Nggak pecahan. 3/4 itu nggak bulat. Tapi 1, 2, 3... 0, 4 atau -2 itu bulat, utuh. Tapi dia nggak berubah, nggak ada bentuk lain itu loh. Itu utuh ya, paham ya? Integer, integritas itu apa? Utuh, saudaraku. Lihat lagi katakan, tidak terbagi, lengkap dia. Itu makanya tadi kata Eleanor apa? Aku sudah lakukan dari dulu ini. Aku utuh, nggak terbagi hatiku ketika ada 100 miliar. Waktu aku miskin, waktu aku kaya, atau waktu aku biasa-biasa saja, gak ada yang berubah. Gak ada yang jadi pecahan. Semua tetap bilangannya 1, 2. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Saya punya grup yang isinya teman SMA, teman kuliah, teman dulu sama-sama persekutuan. Ada yang masih utuh, ada yang sudah jadi pecahan. Ada yang tetap setia, ada yang sudah berubah. Apa yang buat berubah? Nanti kita belajar, saudaraku ya. Menggambarkan sesuatu yang tidak cacat atau sempurna dalam bentuknya. Utuh dalam karakter dan prinsip. Yang tidak terpecah, ucapan, tindakan. Bahkan di dalam perasaannya juga nggak terpecah. Sekarang kan belajar banyak apa tuh kepribadian, ya apa ilmu kepribadian, apa istilahnya pendidikan kepribadian di mana kita bisa senyum. Ya, udah bagus menurut saya. Tapi saya pernah perhatikan seorang pramusaji, nggak usah sebut ya apakah itu di restoran atau di pesawat ya. Saya perhatikan dia waktu melayani seseorang dan dia senyum, ya Pak apa. Terus setelah lagi cepat sekali. Wajah itu berubah. Ternyata senyum pun bisa dibuat-buat. Tindakan senyum berbeda dengan tindakan hati, saudaraku. Ya, kita integer, mau utuh. Jangan sampai kita tersenyum, tapi hati kita sewot. Apalagi kalau sampai seperti Yudas Iskariot. Kalau Yudas seperti apa lagi, saudaraku? Hah? Makanya katanya Judas Kiss. Dia cium Tuhan Yesus. Tapi apa sebenarnya, saudaraku? Ini dia, salibkan dia yang kucium ini.
Ya di sini nggak ada saudaraku. Di sini nggak ada ya yang punya ciuman Judas. Di sana sini banyak kata Pak Bagus. Di sini nggak ada saudara ya. Di sana sini banyak ya. Dunia ini jahat saudaraku, jahat dunia ini. Saya baru ngalamin sama Bang Ojak, tuh Bang Ojak ya. Baik-baik ada ketemu seorang, baik senyum ngopi, tiba-tiba fitnah saudara. Fitnah. Ya Bang Ojak, kapan-kapan kita ceritakan Jak ya setelah semuanya selesai saudaraku ya. Ngeri saudaraku dunia ini. Bukan cuma senyum, ngopi bareng, ketawa bareng, setelah itu fitnah saudaraku. Karena rusak. Hilang semua keutuhan tadi saudaraku. Baik, sobat ya. Ya, maaf. Markus 12 ayat 14. Nah, ini kita baca saudaraku. Saya suka setiap kita juga belajar, harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, ini bagaimana orang-orang Farisi ingin menjebak Tuhan Yesus sebenarnya ya. Apakah Tuhan Yesus ini orang yang utuh, orang yang berintegritas atau tidak? Apakah Yesus ini hanya benar di rumah ibadat atau juga di dalam hal keseharian dia utuh, benar? Apakah Yesus ini hanya benar ketika bicara firman tetapi dalam praktek kehidupan dia gagal sehingga dia dicobai? Dan mereka ini keren, mereka tahu Yesus itu orang yang hebat saudaraku. Dia panggil apa? Guru, dia bilang. Pan yang datang ini ahli hari Taurat orang Farisi ya, yang paham, malah mengaku guru. Dikatakan saudaraku, kami tahu engkau seorang yang jujur. Wih, dia akunya sama mereka ya. Itu saudaraku orang munafik itu saudaraku, dipuji-puji dulu. Tapi sebenarnya dia tahu kapanlah kau salah. Tapi mereka katakan engkau orang yang jujur. Tapi memang Yesus benar orang yang jujur. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, you are man of integrity. Man of integrity katakan saudaraku. Kalau wanita, you are woman of integrity. Engkau orang yang jujur. Engkau orang yang baik. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya orang yang jujur. Jujur itu dari bahasa Yunaninya itu aletes. Ya, aletes itu artinya tidak ada yang disembunyikan saudaraku, utuh dia terang benderang. Itu makanya muncul kata aletheia. Banyak sekarang orang pakai nama anaknya aletheia kan, aletheia gitu loh. Artinya apa? Kebenaran. Yesus itu kebenaran, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dipura-purakan saudaraku. Itu saudaraku aletes. Aletheia, integer. Integrity, tidak ada yang disembunyikan. Wajah, hati, senyum, sama semua saudaraku. Di gereja, di kantor, di kampus, di kantin, di WC, di rumah pacar, di rumah mertua, di toko, di tempat handphone, semuanya sama saudaraku. Bahkan di warung pecel lele juga sama. Jangan kayak teman saya saudara ya. Udah tahu kan beli kopi? Kopi bu, kasih kopi. Pas dari diminumnya agak sedikit. Bu, kurang panas katanya. Ditambahin air panas jadi naik lagi volume kan. Karena ditambah air panas. Bu, kurang gulanya bu, udah kurang manis. Ditambahin lagi gula kan. Diminum begitu terus menerus saudaraku. Apa yang dia minum sebenarnya sudah 2 gelas. Tidak ada yang disembunyikan. Itu aletheia, kebenaran. Aletes. Yesus engkau tuh aletes. Tidak ada yang disembunyikan dalam hidup Tuhan Yesus saudaraku. Amin. Karena semuanya sesuai dengan fakta. Di dalam terjemahan lain tidak ada kemunafikan di dalam Tuhan Yesus. No hypocrite saudaraku. Kalau hipokrit saudara mungkin lebih sering dengar sekarang ya. Gak ada kemunafikan, gak hipokrit dia saudaraku. Nanti kita lihat lagi. Ternyata orang yang berintegritas itu adalah juga sama dengan orang yang tidak munafik. Karena orang munafik itu orang yang selalu ada yang disembunyikan.
Mau nggak saudara punya pacar hipokrit? Kak Irma bilang, tak mau. Kok yang nggak geleng-geleng saya curiga nih, kenapa nggak geleng kau Ayu? Jangan pernah mau saudara ya. Kita lihat lagi saudaraku. Ya, makanya saudaraku Tuhan Yesus itu, kalau saudara baca di Matius pasal 7, isinya Tuhan Yesus itu kesel banget, menyerang, marah, menegur, mencela orang-orang munafik ini saudaraku. Karena Yesus itu bukan munafik. Orang munafik pasti paling benci sama orang yang tidak munafik. Orang tidak munafik juga akan kesel sama orang yang munafik. Lihat, saya hanya cuplik beberapa teguran celaan Tuhan Yesus kepada kemunafikan orang Farisi. Di ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau, sebentar. Ada yang penting saya mau sampaikan di sini. Nah, ini. Jadi saudaraku, ternyata hipokrit itu di zaman pada waktu orang Yunani, saudaraku, hipokrit ini sering dipakai untuk menggantikan istilah seorang aktor. Jadi bukan he's an actor, bukan. Come Henry, today you become an hypocrite. Gitu saudaraku. Jadi aktor itu bahasa lainnya, bahasa Latinnya itu apa saudaraku? Hipokrit. Benar kan? Makanya kita kan bisa main film kan? Bang Rocky, ada film nih. Bang Rocky jadi Gali. Kak Ina jadi Ratna. Wah, kok bisa? Namanya juga hipokrit. Kan sedang acting saudaraku. Kan acting. Jadi orang hipokrit itu orang yang acting saudara. Orang yang tak berintegritas itu orang yang acting dalam hidupnya. Acting dia di gereja, acting dia di kantor, acting dia di rumah. Dia selalu acting saudaraku. Karena ada yang disembunyikan. Itu hipokrit. Itu yang tak berintegritas. Sehingga Yesus serang itu. Yesus mencela para aktor-aktor sini saudaraku. Katakan kiri kanannya. Don't be an actor. Ayo katakan dulu. Sampai bilang iya ya. Oke ya. Jangan ada yang jadi aktor. Jangan ada yang jadi aktris. Ya. Kita ditentukan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi aktor. Tapi kalau pastor boleh nggak jadi artis? Ya boleh. Itu ya profesi ya. Maksud saya itu paham ya. Jadi kalau nanti Kak Menti ada diundang sama Multivision, Ram Punjabi untuk menjadi aktris dalam sinetron terbaru, Layang-Layang Leong, begitu ya. Nggak apa-apa. Terima saudaraku ya, terima. Beda, ini beda ya maksud saya beda ya. Ini beda and actor di sini ya. Paham ya? Jangan nanti, kita dilarang jadi aktor. Padahal aku sudah ada panggilan audisi nih, casting ini ya. Dulu Bang Nail juga, dia tapi cover boy. Tahun berapa kita jadi cover boy Bang Nail waktu itu? Kami dulu sempat jadi cover boy di Tanjung Priuk saudaraku. Angkat-angkat koper boy. Kurang lucu. Loh, ternyata terakhir lucu ya. Baik ya, tersenyum tapi Tuhan aku gak mau jadi aktor lagi deh. Sudah terlalu lama kita jadi aktor ya. Saya juga waktu menyiapkan firman Tuhan, tolonglah aku kayak thank you banget Bang Rocky sama tim tadi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin jadi aktor. Tapi kan di ayat kata apa? Tuhan membasuh dosa kita. Kesalahan apa yang tidak bisa diampuni saudaraku? Yang penting kita mau berubah. Termasuk berubah menjadi aktor-aktor rohani. Ya, amin saudara? Kita lihat sekarang apa yang dicela Tuhan Yesus saudaraku. Ini ada aktor. Hanya 2 saja contoh aktor yang mungkin perlu kita fokuskan. Dari banyak aktor. Hai aktor. Nah, sekarang gitu aja ya. Hai aktor. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bukankah ini yang sering terjadi di gereja? Kita dengan mudah katakan, kau bersalah. Kau enggak benar. Kau tidak peduli. Kau begini.
Yesus katakan, oke, kau boleh katakan itu, tapi baloknya keluarin dulu dari matamu. Itu syarat ngeluarin selumbar di mata saudaramu, saudaraku. Oke? Boleh nggak kita menegur saudara kita? Kata Alkitab, boleh banget. Tapi sebelum tegur, sebelum bilang Bang Iwan, ada selumbar di matamu, sebelum saya ngomong kayak gitu, saya harus congkel dulu balok ini. Artinya apa saudaraku? Supaya saya tidak memposisikan dirinya lebih rendah dari saya. Supaya saya tetap melihat kami berdua orang-orang yang butuh anugerah, butuh berubah. Bukan gak boleh ditegur. Tapi yang sering terjadi, aktor-aktor ini langsung main tunjuk tanpa sadar balok di matanya. Amin saudaraku? Kita mau berubah? Tak mau ku hidup bagi dunia. Itu saudaraku. Langsung ingat ayat lagu itu ya. Tak mau ku jadi aktor. Berikutnya, yang kedua, aktor kedua. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, aktor itu kan selalu pengen tampil baik di depan orang, benar ya? Dan dia takut gagal di mata orang. Dia takut dianggap tak berhasil. Dia takut ditanggap berperforma jelek. Sehingga kalau dia melihat itu saudaraku, dia rasanya marah. Karena fokusnya itu adalah outside, not inside. Aktor selalu berfokus kepada outside. Apa yang bisa dilihat orang. Apa hasilnya, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, kamu berbeda. Yang harus kamu fokuskan, hatimu. Hati nurani kita, karakter kita, perubahan hidup kita. Itu yang harus menjadi yang paling utama, saudaraku. Ini juga kembali buat adik-adik saya yang masih single. Jangan cari jodoh aktor. Ganteng kali bang. Kayak Korea bang. Kayak Kim Jong Un dia bang. Siapa sih aktornya itu? Kok Kim Jong Un? Bang, santik kali bang. Ini santik bang. Bukan cuman maju mundur dia santik bang. Dalam segala keadaan dia cantik bang. Gak mungkin bang. Waduh. Cuman aku tahu dia jarang sikat gigi aja bang. Itu juga gak utuh saudaraku ya. Jangan cari aktor saudaraku ya. Amin. Ya. Gimana saudaraku? Saya nanti gak akan sampaikan lagi langkah-langkah praktis. Udah langsung kita ingat. Ya. Saya mau belajar, memang dunia ini sedang menggaungkan outlook-nya saudaraku. Ya. Dunia ini sedang gembor dengan apa yang bisa terlihat. Bukan salah saudara jaga, itu baik sekali. Tuhan itu suka yang indah saudaraku ya. Tapi maksud saya engkau lebih mengutamakan seperti ini saudaraku. Apa kata Alkitab saudaraku? Seperti kuburan kamu. Putih di luar bersih, tapi di dalam tulang belulang, busuk. Saya ketemu dengan seorang pendeta, gembala gereja. Mau saya pakai ini, kan nanti kalau orang lihat di YouTube, itu ada pendeta. Malu saya. Nipu saudara. Saya sampai dipanggil oleh sinodenya untuk bersaksi tentang penipunya gembala sidang ini. Pendeta gembala saudaraku, saya pernah ke gerejanya. Sekarang pendeta ini dicari tetap,
oke saya mau datang, ada nggak itunya namanya? Udah hilang Pak, nggak tahu kepada. Tapi kalau saya ketik saudaraku dan juga shalom, bilang shalom sama dia. Dia nggak ngerti apa arti shalom. Nah ini saudaraku, aktor, pendeta saudaraku. Pendeta saudaraku, gembala, aktor saudaraku. Ya kita mau berubah saudaraku ya. Amin saudaraku. Amin. Kita lihat lagi saudaraku, apalagi aktor yang lain. Nah, ini dia si aktor yang lain. Yudas ketika seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang mahal. Dia bilang apa? Sayang banget itu duit dibuang-buang. Hanya untuk mengurapi Yesus itu apa? Banyak orang miskin di luar sana katanya. Banyak orang, cocok ya? Benar ya? Tapi apa kata Alkitab? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia itu pencuri. Sebab kalau perempuan itu tadinya mau ngasih, Yesus, para murid, aku punya uang nih, banyak, ini hasil kerjaku selama setahun. Aku mau minta opsi dong, mau ku belikan minyak narwastu untuk mengurapi Yesus, mengurapi kakinya, ke kakinya lagi saudaraku. Atau aku berikan ke orang miskin. Pasti sang bendahara bilang apa? Orang miskin. Supaya uang itu diberikan ke dia dan dia korupsi. Aktor saudaraku. Tujuannya kesannya baik sekali. Keren, rohani, punya kasih. Tapi dalamnya apa saudaraku? He is an actor. He is an actor. Kita berdoa saudaraku, biarlah lewat firman Tuhan, tolonglah kami, ini memang jahat hati kami ini Tuhan. Tuhan ingatlah kami, Engkau panggil kami dari lumpur dosa, sehingga masih ada mungkin sisa kejahatan di hati ini. Terutama ingin jadi aktor-aktor ini Tuhan, tolong Tuhan. Aktor-aktor di hati ini yang banyak merusak gereja saudaraku. Banyak merusak gereja. Banyak merusak komunitas. Terjadi perpecahan saudaraku. Indonesia ini gereja saudaraku. Secara jumlah di Indonesia gereja itu berkali lipat naik tiap tahun saudara. Tapi bukan karena pertumbuhan jemaat. Karena apa saudara? Pecah. Perang. Hamba-hamba Tuhan yang jadi aktor. Gembala banyak jadi aktor. Pelayan Tuhan jadi aktor. Saling sikut, saling merasa dibenar, saling dapat kata Tuhan. Karena semuanya sedang bermain sandiwara. Dan Tuhan celah. Men, saudaraku, kita mulai Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Amin saudara. Jahat saudaraku kisah ini. Dan apa kata orang Farisi kepada Yesus? Yesus, engkau tidak takut kepada siapapun juga. Oke? Lihat kisahnya Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego, saudaraku. Kalau kamu sembah Allahmu, mati. Dia bilang apa? Ya mati-matilah. Ya apa boleh buat, gak ada pilihan. Aku bukan seorang aktor. Aku gak bisa punya pilihan lain, aku bukan aktor. Kalau aktor aku bisa, oke, sekarang aku berakting, menyembah dewa. Gak apa-apa aku sembah. Nanti setelah aku sembah Tuhan lagi, kok minta ampun sama Tuhan? Kan boleh diampuni. Apa kata Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? I am not an actor. Mati-matilah. Mati-matilah. I am not an actor. Gak takut. Dan orang Farisi ngakui, engkau tidak takut kepada siapapun.
Kapan terakhir kita karena takutnya sama seseorang, kita berakting, saudaraku? Kita berdoa, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Melainkan engkau dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak cari muka, engkau jujur mengajar jalan Allah. Ini cari muka ini bukan carbuk, beda saudaraku ya. Tapi cari muka itu gini maksudnya. Memang bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan agak susah kita memahaminya. Cari muka itu gini. Yesus itu enggak orang si A dia ngucapin A. Ke si B dia bisa ubah. B enggak, dia bilang enggak. Dia enggak beda-bedain orang. Semua orang levelnya apapun dia nyatakan kebenaran yang sama. Karena dia tidak ada yang disembunyikan. Dia enggak aktor saudaraku. Dia utuh. Amin. Amin. Nah kita lihat satu-satu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan ada istri yang kalau ke atasan di kantor, engkau tunduk. Kalau pas suami, apa bang? Apa? Takut aku bang. Atau seorang suami ke teman karyawan di kantor, udah sarapan mbak? Asik. Ke istri, jalan-jalan terus kuliah ini. Sarapan kok nggak dibuatnya. Satu hari saudaraku ya, saya ketemu, bukan cuma sekali. Itu istri itu mengadu nasib. Pak, nasihatilah suami saya. Kenapa suaminya bu? Kalau ke orang yang dilayani pak, baik kali dia pak. Lembut, sabar, punya telinga mendengar panjang pak. Kok tahu ibu? Kan saya suka ikut dia juga pak. Dia akan bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang disyukuri? Oh pak panjang tuh pak, dia oh, puji Tuhan. Apa yang dipelajari dari firman Tuhan? Oh pak panjang, oh walaupun gak nyambung pak, dia bilang bersyukur. Kalau aku pak ngomong, udahlah ya Maya, ngantuk kali aku. Udahlah ya Ma, udah ku dengar itu minggu lalu. Diulang-ulang terus, ku rekam nanti lo baru tahu mama. Suaminya beda orang, beda perilaku. Istrinya juga begitu, beda orang, beda perilaku. Ini aktor saudara. Sampai ada seorang wanita, seorang hamba Tuhan bilang, aku mau cerai pak. Habis retreat dia bilang sama, Pak saya gak kuat lagi, aku mau cerai. Bu jangan bu, udah berapa tahun kalian nikah? Udah umur 60-an tahun saudaraku. Ini saya kesaksian benar. Aku cerai pak, gak kuat lagi aku pak. Ke orang lain sabar kali dia pak. Jam berapa pun dia kunjungi, jauh pun dia kunjungi pak. Saya dan anak saya gak dia kasih waktunya. Gak pernah dia dengarkan telinga sama anak saya pak. Sampai pakai anak saya lagi saudaraku. Sampai anak saya takut sama dia pak. Baru ngomong, udah. Tapi pak sama orang yang dilayani. Apa pelajaran Tuhan hari ini? Apa yang disyukuri? An actor saudaraku. Pas saya dengar saya bilang, waduh jangan-jangan aku juga kayak gini ya. Bisa jadi aku kayak gini Tuhan ya. Karena aku pengennya performance. Bukan perubahan hatiku. Beda di rumah, beda di kantor, beda di pelayanan, beda di toko, beda-beda deh saudaraku. Kuncinya satu, kita ingat hal praktisnya. Jangan jadi aktor. Amin. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Dulu saya takut jadi pendeta. Salah satu yang saya takuti bukan karena uangnya kecil. Tapi dia bilang, banyak kulihat anak pendeta rusak-rusak. Saudara lihat gak? Mungkin anak pendeta saudara dulu. Gak ada yang benar. Waduh, ini kutuk jadi pendeta apa ya?
Saudara tahu kenapa banyak anak hamba Tuhan gak benar? Karena bapaknya seorang aktor. Sakit hati anaknya, saudaraku. Bapakku, Pastor Henry tadi ngomong jangan jadi aktor. Baru dia nyampe rumah, langsung aktor dia sama mamaku. Parah bapak kayak gini ya. Banyak orang tadi kagum dengan firman, tapi dia aktornya luar biasa. Apa enggak rusak perasaan anak saya, saudaraku? Hancur sehancur-hancurnya. Dan itu yang membuat dia marah. Tapi kan gak bisa marah dia kepada saya kan. Masih kecil terus marah, rusak psikologinya, rusak emosinya, rusak pikirannya, saudaraku. Ayo kita bapak-bapak, jangan jadi aktor ke anak kita. Hidup penuh integritas ke anak-anak. Harus sama kau di pelayanan sama di rumah. Jangan bedain. Apa yang kau lakukan buat anak orang yang kau layani, lakukan yang sama dengan anakmu. Amin, saudaraku. Kalau enggak, mereka akan menjadi anak-anak yang rusak, saudaraku. Yang hancur. Boleh saya kesaksiannya? Karena ini saya bukan mau boasting. Tapi sebelum anak-anak saya kemarin pulang, mereka bertiga tanpa ujuk-ujuk, saudaraku. Mereka bertiga bilang, "Pa, Ma, thanks banget buat parenting kalian, buat kami bertiga." Kami bilang, "Keren sekali." Tuhan terima kasih. Yang ngakui orang terdekat. Pujian Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku gak jadi aktor buat anakku. Itu kegagalan terbesar, saudara. Kalau ada seorang pendeta jadi aktor di rumahnya. Jangan, saudaraku. Amin. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur melihat keluarga Pastor Rio, Pastor Esa, saya para diaken. Gampang ngelihatnya. Itu tadi, saudaraku. Apakah bapak-bapaknya membangkitkan amarah anak-anaknya? Kalau anak-anaknya dibangkitkan terus amarahnya, suatu hari nanti akan menjadi anak yang memberontak, saudaraku. Bilang, bapakku aktor. Masih ada waktu, saudaraku. Masih ada waktu. Kita berubah, Tuhan. Darahmu mengampuniku, menyucikanku, memulihkanku, Tuhan. Amin, saudaraku. Semua kita yang karyawan tunduk kepada Tuhan kita, saudaraku. Yang di kantor. Tunduk. Jangan melawan sama bos kita di kantor, atasan kita. Amin, saudaraku. Kecuali saudara disuruh melakukan dosa ya. Itu tadi, maaf Pak, gak bisa pecat. Ya udah Pak, boleh buat lah Pak, pecat ya pecat lah. Saya lu pernah kerja begitu, gitu. Gak bisa saya. Laku, gak bisa. Diganti orang lain, ya sudah. Orang-orang muda tunduk kepada orang tua. Apa kata saudaraku? Rendahkan dirimu. Karena Allah menentang orang congkak. Khusus tentang orang muda untuk menghormati orang tua. Ada kalimat pengikutnya, saudaraku. Allah menentang orang congkak. Kalau ada orang yang lebih muda menentang yang tua itu karena dia sombong. Karena dia congkak. Itu juga enggak utuh hidupnya, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku. Saya berdoa ya. Jangan sampai karena kejadian di gereja atau apapun, saudara kehilangan ketaatan dan penundukan diri kepada pemimpin-pemimpinmu di gereja. Karena Alkitab yang mengatakan, tunduklah dan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Bukan saya, Alkitab. Bahkan di ayat yang lain katakan, jangan terima tuduhan kepada penatua kalau tidak disertai 2-3 saksi. Kenapa? Karena Alkitab. Saudara mau ya kita utuh kan? Benar ya? Beda, jangan di kantor, di sekolah, di rumah, dimanapun kita utuh, saudaraku. Man of integrity itu di mana aja, kapan saja dalam keadaan, dalam semua keadaan. Yusuf sedang dari seisi rumah pun tidak ada di rumah. Lagi gak ada orang, home alone, hanya bersama Tante Potifar yang cantik itu, saudaraku. Saya yakin dia cantik, walaupun gak digambarkan ya. Ada gak tulisannya? Tapi kan suaminya orang hebat, saudaraku. Pada zaman itu kalau suaminya orang hebat, pasti istrinya cantik lah. Kayak istri saya ini.
Saya lagi jadi aktor ya. Tidak ada orang di rumah. Halo anak pria, yang cewek juga begitu loh. Yang wanita, lagi nggak ada orang. Lagi nggak ada orang. Lagi sendiri bro. Sis, lagi sendiri nih, ngapain kita? HP kan ada nih, mau ngapain? Adik saya bilang, ada kejadian saudara. Bukan. Saya ingat waktu anak saya Nevin itu masih SD, ya berapa tahun yang lalu itu saudaraku. Kurangi aja ya. 3, 6, sekitar 9 tahun lalu. Dia bilang, "Pak, senior saya yang SMP, Pak. Foto bugilnya nyebar, Pak." 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu. Anak kelas 1 SMP, pacaran, teman cowoknya bilang, "Kirim dong. Kirim dong." Kalau ada pacarmu datang, "Dek, kau cinta abang?" "Cinta." "Ayolah dek, buktikan cintamu. Kan gak ada orang." Ada orang, gak ada orang saudaraku. Yusuf apa saudaraku? Dia bukan seorang aktor. I'm not an actor. I can do it walau rumah lagi sepi. Karena dia tahu roh Allah ada di hatinya. Itu yang gak bisa dia lawan, dia ingkari. Ada Roh Kudus. Memang manusia gak ada, tapi mata Tuhan selalu mengamati kita. Amin saudaraku? Ya, mau ya? Oke. Let bygone be bygone. Tuhan, hari kemarin aku lakukan. Aku mau hari ini Tuhan. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Oleh anugerah Tuhan saudaraku. Memang kalau dengan kekuatan kita sulit. Minta Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu, aku mau hidup berkenan Tuhan. Aku udah cukup Tuhan, capek juga aku jadi aktor Tuhan, capek banget aku jadi aktor ini. Amin saudara ya. Ada gak ada orangnya, hidup benar, hidup kudus. Even nobody's watching you. Hidup benar, hidup kudus. Ya. Oh ini berarti bukan file yang baru. Saudaraku, ini kalau di Ayub pasal 1 ayat 1, ya, Ayub 1 ayat 1, bunyinya langsung dikatakan Ayub itu orang yang jujur, orang yang saleh. Orang yang penuh integritas, saudaraku. Ayub 1 ayat 1. Ya. Oh ini dia. Nah. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Utuh, Ayub ini utuh. Dia orang yang utuh saudaraku. Lalu dia diuji oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan iblis menggocok. Semua anaknya mati, kena timpa ketika ada angin. Apa enggak kaget saudaraku? Anaknya mati semua. Hewan ternak dicuri. Dan dia kena sakit penyakit. Palanya orang yang utuh saudaraku. Ngalami gitu. Tapi apa dia bilang? Di pasal yang ke-27. Mari kita baca 1, 2, 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku tidak akan menjadi seorang aktor. Awal. Kayak Eleanor Boyer katakan tadi ya. I start from dari awalnya saudaraku. Ayub bilang, Alkitab mencatat. Dari awal mengalami masalah. Sampai akhirnya Ayub berani katakan, I am not an actor. Gak ada yang mengubah aku. Bahkan penderitaan sekalipun. Tidak mengubahku saudaraku. Bahkan kegagalan tidak mengubah hatiku, saudaraku. Kenapa rusak integritas, saudaraku? Pertama adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak,
tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka masih ibadah. Tidak kan? Secara lahiriah mereka masih pergi ke hall. Janganlah di hall ya. Secara lahiriah mereka masih ibadah minggu. Secara lahiriah mereka masih pergi ke persekutuan doa. Secara lahiriah mereka masih pergi ke komsel. Tetapi mereka mengingkari kekuatannya, saudaraku. Kenapa ada orang bisa secara lahiriah masih beribadah, tapi mengingkari ibadahnya? Ayat paling atas jawabannya. Kenapa, saudaraku? Karena mereka mencintai dirinya. Ini akar orang jadi aktor. Dia mencintai dirinya. Kenapa Pak Pendeta tadi jadi aktor? Dia mencintai pelayanannya. Gak ada yang boleh ganggu pelayanan saya ya. Gak ada yang boleh ganggu karir saya ya. Dan dia akan sikat siapa saja. Karena dia mencintai dirinya lebih daripada apapun, saudaraku. Mari kita lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai kebenaran Tuhan dibandingkan apapun. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir, slide terakhir, saya sudah ditunjukin. Sebab semua yang ada di dalam dunianya itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ini juga penyebab rusaknya integritas. Ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara ingat kisah Yesus dicobai oleh iblis? Setelah dia memulai pelayanannya, saudaraku, sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus diuji integritasnya. Apakah dia jadi aktor atau tidak? Dengan apa, saudaraku? Dengan keinginan daging. Dia lapar. Apakah saudara hanya untuk perutmu kita akan menggagalkan integritas kita? Demi uang, saudaraku, saudara gagalkan integritasmu. Keangkuhan hidup. Keinginan mata. Kalau bahasa sekarang itu 4 tah. Apa? Harta. 3 tah berarti ya. Harta, tahta, wanita dan prita. Masa hanya laki-laki saja yang dituduh. Wanita juga loh. Ada pria ya, cuma jadi enggak tai, udahlah. Prita lah. Ya, ini yang rusak kan? Makanya dia bilang gini, gak ada orang kaya yang berintegritas. Kan banyak begitu orang quote ya. Gak ada orang kaya berintegritas. Gak ada orang yang sukses berbisnis berintegritas. Pasti dia beraktor, jadi acting. Enggak, saudaraku ya. Ayub, Yusuf, orang-orang yang Abraham, orang-orang yang berintegritas, saudaraku. Yesus sendiri mengalami, dicobai dalam integritasnya, tetapi dia ditolong oleh Roh Kudus. Dia pegang kebenaran Tuhan dan dia menang. Mari kita berdoa. Saya beri waktu buat kita semua masing-masing datang kepada Tuhan untuk meresponi masing-masing kita setiap firman yang Roh Kudus ingatkan dan kita ambil keputusan untuk berubah. Silakan, saudaraku.
Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah doa kami kepada Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi kita naikkan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mengucap syukur karena firman-Mu Kau nyatakan untuk membenarkan, meluruskan semua yang salah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hal itu, karena Engkau Kepala Gereja sedang mendorong kami untuk semakin bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan Bapa. Terima kasih untuk perjamuan yang Kau sediakan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu